Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Dekan, Pak Profesor Dr. Sumiati Haji, Pak Dr. Julian, Pasha, para teman-teman, Pak Askoro, ada para anak-anakku atau cucu-cucu saya. Dulu saya juga suka pakai jaket kuning, cuma sedikit alat lebih tua, supaya itu laporkan. Baik, kalau di UNAS warna merah, pakai jaketnya. Kita TV kumpul-kumpulkan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu, untuk beberapa kali saya ke sini. Saya senang untuk berbicara, berdiskusi dengan baik pada guru besar juga para mahasiswa yang tentu menjadi harapan kita sekarang dan masa datang. Hari-hari ini di Indonesia kita semua memang agak panas, agak sedikit ribut dan banyak macam diskusi. Ini kalau kita nonton di TV sudah berbulan-bulan saja masalah pemilu, sudah hampir 6 bulan berarti sehingga kita agak bosan sedikit juga sebenarnya. Kalau kita bicara demokrasi, baik kita semua demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Sering orang menganggap demokrasi tujuan, tidak. Tujuan kita tetap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan cara pemerintahan, dengan cara falsafah demokrasi, artinya dari rakyat untuk rakyat dan juga sistem memberikan kebebasan. Jadi inilah proses inilah. Karena dari berbagai cara pemerintahan, semua kita menganggap bahwa untuk negara yang besar ini, sistem demokrasi yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Walaupun banyak juga negara tanpa sistem demokrasi yang makmur, tapi ternyata di dekat kita dunia tidak, dan demokrasi terbatas. Tapi di Timur Tengah hampir semuanya tidak ada negara demokrasi, tidak. Di Singapura demokrasinya berbeda dengan kita. Oposisinya 3 orang aja, 3-4 orang di 100 sama DPR-nya. Tapi dia membawa rakyat yang lebih baik. Jadi memang, tapi negara seperti ini tentu dibutuhkan balancing, koreksi, peringatan yang dilakukan oleh oposisi dalam bentuk berbagai cara. Tidak perlu berlawanan, karena di Indonesia tidak ada partai yang mengatakan oposisi, tidak ada. Hanya penyeimbang atau apa gitu, tidak ada masalah oposisi. Karena itu selalu dipakai dengan cara perlindungan pemerintahan. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu di Bung Karno, demokrasi tertinggi. Zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, waktu kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang itu hal yang pertama. Ini bagian kita bicara dari sistem, karena sistem yang dapat mencapai tujuannya. Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dan pemilu yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya sering saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 25. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter.
Itu saja masalahnya sebenarnya. Dan itulah sebelum kita berbicara masa depan bangsa ini, setelah pemilu ini, saya baru-baru ini ke Vietnam. Melihat kemajuan ini. Saya tanya apa ekspor yang melampaui kita, pertumbuhannya di 7-8%. Saya tanya apa Anda lakukan? Yang mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang. Dia berperang dengan Amerika, tapi kemudian bersahabat. Kita berbeda, kita lawan Belanda dan puluhan tahun kita lawan Belanda dia tidak. Artinya, mari kita lihat ke depan. Kalau istilah Anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi. Kenapa kita tidak apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi di kepemimpinan kita? Hingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Mulai daripada masalah dana, pansus yang besar, macam beda besar, masalah ancaman, masalah butuhkan gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan menjawabkan suara rakyat menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan kemudian. Itu yang terjadi. Nah kemudian apa solusinya? Solusi yang terbaik adalah tentunya adalah mengklarifikasi semua. Karena siapapun pemenang yang menjadi pemerintah kan apa Prabowo atau bagaimana, kita harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat itu hanya timbul agar pemerintah berjalan, karena nanti pemerintah menghadapi tantangan yang lebih besar daripada tantangan politik. Kalau kita tidak mengatasi tantangan dengan baik, karena masalah sekarang ini, karena itu masalah sekarang ini harus kita selesaikan secara konstitusional. Karena apabila tidak konstitusional masalah ini, maka selesaikan dengan parlemen jalanan. Demonstrasi di seluruh Indonesia itu menyebabkan kita mundur lagi situasi. Jadi menurut mari kita selesaikan masalah secara konstitusional. Dan salah satu yang konstitusional tidak tentu di parlemen. Sekarang ini contohnya angket atau apapun kasus bagaimana harus diselesaikan di situ supaya ini negara berjalan. Jangan kita rusak negara ini dengan cara merusak negara lagi. Kita perbaiki negara yang mengikuti dengan cara yang benar. Karena itu kenapa saya setuju bahwa ini supaya semua terklarifikasi. Apa yang dibicarakan nanti kritikan dari DPR itu kan menguji atau menyelidiki masalah-masalah kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang ataupun kebijakan yang melanggar undang-undang. Nah, apa yang melanggar itu mari kita klarifikasi. Kalau salah kita katakan salah, dan itu kalau benar kita katakan benar, supaya tidak terlalu lama ini masalah sehingga negeri ini dapat bicara ke depannya. Nah, itu yang dibutuhkan suatu peranan kita semua untuk masuk kembali ke jalan konstitusi. Dan satunya tadi itu lewat parlemen. Supaya negeri ini tidak kembali penyelesaian seperti tahun 98. Itu juga penyelesaian, tapi terlalu banyak ongkosnya. Sedangkan apa yang kita hadapi, kalau mengacu kepada pengalaman tahun 66 dan tahun 98, apa yang terjadi di kedua tahun di mana pemerintahan jatuh dan terjadi perubahan besar-besaran yang begini. Iya, terjadinya krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau krisis politik saja kita selesaikan secara politik bisa.
krisis ekonomi kita selesaikan secara ekonomi. Tapi kalau bergabung kedua-duanya pada waktu yang sama, itu masalah besar. Mari kita berusaha menghindari. Kita selesaikan masalah politik ini secara politik yang baik. Nanti kita selesaikan masalah ekonomi. Jangan datang bersamaan. Mungkin saja ada masalah, dan jangan kita berpikir. Itu masa depan Anda tergantung di sini. Masa depan Anda semua untuk mahasiswa tergantung apa yang dibuat pada hari ini. Kebijakan negeri kita tentu tergantung dari apa yang diputuskan oleh para pemimpin hari ini. Itu yang kita akan lihat seperti itu. Nah, kita lihat soal pemilu. Tentunya kita bagi tiga. Sebelum 14, karena 14, setelah 14. Itu terjadi sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan. Saya tidak mengatakan ada salahnya. Karena nanti tim DPR yang mengatakan salah benar. Apa yang terjadi 14, konklusian melihat situasi. Berapa besar yang dikeluarkan. Tidak boleh berapa besar pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhan sosial itu. Kenapa bansos begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama. Contohnya seperti ini. Ini harus dilihat untuk perjalanan masyarakat agar jangan terjadi. Bukan soal mana. Bagi saya bukan soal menegakkan, bukan. Supaya jangan lagi terjadi pada masa akan datang. Karena apabila sistem sekarang terjadi lagi pada masa akan datang akan berulang. Demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik menjadi terjadi oleh kemampuan tertentu. Kalau demokrasi sudah terjadi dipengaruhi ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, masa depan bangsa ini menjadi masalah besar. Anda semua akan sulit hal seperti itu. Itu yang paling pokok dalam kondisi hari ini. Bagaimana kita hentikan jangan terjadi lagi. Dan siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan menjalankan demokrasi yang benar harus mendapat peringatan, harus mendapat sanksi. Apabila tidak terulang, maka akan terjadi gulungan-gulungan. Maka terjadi demokrasi yang mahal. Kalau demokrasi itu menjadi mahal, maka yang bisa menjadi pemimpin yang akan datang hanya keputusan. Apabila itu terjadi, maka terjadilah otoritas orang yang mampu. Akhirnya kita menjadi kapitalis terbesar. Kapitalis itu yang kapital, yang punya uang. Apa bedanya? Sedangkan kita tidak ingin itu. Itu yang kita ingin hindari dalam negara yang terhindar. Jangan terulang. Karena itu maka siapa yang berbuat? Apabila yang baik dan satu-satunya yang bisa mengatakan itu tidak DPR supaya tidak menjadi keputusan pengadilan rakyat. Jangan terjadi karena itu bahkan tidak ada ujungnya akan menjadi musuh dan lawan yang baik. Usahanya nanti masalah batu yang ujungnya, masalah bakar-bakar terjadi. Kita tidak ingin itu sekali lagi. Kita tidak ingin terjadi. Prinsipnya reform, tapi jangan jadi caranya seperti itu. Semua jangan terbakar. Kita tidak ingin itu. Terus siapa pun kita ingin penyelesaian putus. Menurut saya itu yang harus menjadi bagian utama dari pandangan bersama kita semua. Ayo, maka kita lihat juga prosesnya. Ini Indonesia ini. Kita ini masalahnya agak bimbang juga. Pemilu dihitung manual dalam lama. Dapat dimainkan juga siapa yang pakai kesemuanya. Kita pakai komputer satu bisa dipakai dua. Jadi akhirnya dia punya pemakaian digitalnya, internetnya hanya sebagai pajangan saja. Tetap kembali itu. Maka menimbulkan bahaya yang besar. Berapa orang petugas pemilu yang meninggal pada yang lalu dan sekarang hampir terus mempunyai terbesar. Marilah kita, karena ujungnya penjujuran kembali lagi. Jadi masalah kita ini seperti itu. Ya terjadi.
masalah-masalah. Mari kita lihat masa depan. Tadi dengan langkah oposisi. Iya, oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol dalam politik, dalam pemilu. Sebenarnya semua tujuan partai politik itu semua ingin mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Tidak ada sebenarnya partai politik didirikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, tidak oposisi. Benar. Kecelakaan itu. Jadi semuanya ingin sebenarnya ini jadi karena untuk menjalankan visi misi dari partai dia harus berada di pemerintahan, dia harus berada atau di DPR. Maka seperti itu. Akibat daripada itu, maka sistem pemilu kita tentu karena itu maka kita ini memilih sistem yang gabungan dari berbagai pengalaman. Karena waktu reformasi, anggota DPR keliling dunia, copot satu sistem dari Amerika, satu sistem dari Prancis, satu sistem dari macam-macam, gabunglah sistem menjadi undang-undang dasar seperti itu. Tahunnya ikut Amerika presidensial, demokrasinya ikut Prancis sejarahnya. Jadi tentu ahli politik bisa mencari ini. Jadi karena itu maka kita melihatnya apa yang kita tuju. Jadi ia suatu pemerintah yang stabil untuk menghadapi masalah berikutnya. Apa masalah berikutnya? Masalah ekonomi. Siapapun pemerintahan ini tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahannya. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip. Ya tentu, hubungan infrastruktur penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 40 menit atau sejam. Ternyata cukup 20 menit. Karena jalan tol bagus. Tapi tentu juga tidak bagus yang rumah sebelahnya. Tidak bisa lagi bikin kedai tidak bisa keluar lagi. Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk punya mobil, tidak baik untuk jalan kaki. Itu yang saya ada kesimpulan seperti itu. Jadi masa datang, mari kita lihat tantangan. Supaya kenapa kita melihat tantangan? Supaya kita bersatu menghadapi tantangan itu. Karena seluruh masalah nanti, kalau politik hanya yang menang gembira, yang ke arah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena. Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau naik inflasi tinggi, semua akan kena. Tentu ada juga yang sedang yang punya cash banyak. Tapi secara umum tidak ada lagi masalah oposisi di sini. Tapi masalah kayak Tapi kita lihat secara umum apa yang terjadi. Ya kenapa saya katakan? Oke, kita ada masalah sekarang. Mari kita selesaikan masalah. Siapa? Agar menghadapi masalah berikutnya. Masalah berikutnya. Ialah kita menghadapi tantangan kita banyak utang. Bila 800 triliun. Ya utang BUMN kurang lebih 34.000 triliun, 12 triliun. Bunganya saya kira-kira 60 triliun, cicilannya kira-kira 60 triliun. Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang 500 triliun, belum lagi makan siang 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%. Kalau di total ini bisa 4.000 triliun, pendapatan negara cuma 2.800 triliun. Jadi kita defisit itu. Siapa yang bayar itu? Kita semua. Kalau tidak diselesaikan, bagaimana menghadapi? Pemerintah akan tetap punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintah akan datang, maka semua akan datang. Jadi semua akan semua. Sehebat apapun. Mungkin berani dan tegas.
Apalagi mungkin saja kalau zaman dulu krisis 66, sebagian besar Maisokui yang masuk, kemudian begitu saja 66 disuruhlah dosen itu menyelesaikan soal. Kemudian Pak Wijo, Pak Bandana, Sadli, misalnya hampir semua orang uji. Kalau krisis 98, termasuk. Jadi pemimpin sebagai besar orang yang mana. Ganti-gantian ini. Nanti krisis siaga darat siapa lagi menyelesaikan? Gabung-gabung. Nanti seperti itu. Mari kita sama-sama. Apa yang terjadi? Kalau ini berlanjut, maka akan terjadi berulang lagi ke seperti. Karena kalau bergabung dua hal, kalau ini tidak selesai sekarang, seperti ini harus selesai satu 2 bulan, ini masuk masalah double krisis secara bersamaan, maka keseimbangan dengan kalau tidak ada keseimbangan, maka orang investasi pasti sulit, harga-harga minyak ekspor kita menurun, bagi pendapatan menurun, maka utang mesti bayar, bunga mesti bayar, makan siang mesti bayar, subsidi mesti bayar, bantuan gratis, mesti bayar, pendidikan mesti bayar, pada saya sama baik dulu, maka efeknya bermacam. Jadi kita datang tidak di sini, Anda semua yang mudah-mudah kita datang tidak untuk mengipas agar terjadi masalah bangsa. Kita masih sepakat untuk menyelesaikan masalah bangsa. Kita maju ke depan. Kita sudah ketinggalan banyak pemerintah. Kita yang terbaik di Asia tidak, yang terbaik itu Vietnam, Filipina, yang paling tinggi pertumbuhan. Malaysia sudah mulai kreatif. Kita 5%. Yang lain apa? Vietnam dan Filipina apa? Dan kita mengejar lagi 2 hari politik ekonomi janganlah bertemu. Karena itu selesaikan yang pertama. Mungkin akibat pemilu ini teori politik yang dijalankan agak berbeda sekarang tentu. Agak berbeda sudah kalau terjadi seperti itu. Berarti bikin teori baru. Kalau untuk menangkan pemilu bukan hanya untuk berkampanye yang baik, harus punya uang yang banyak. Sekali lagi bisa menjadi demokrasi minoritas. Tapi demokrasi di dunia memang sudah besar. 2 minggu lalu datanglah beberapa profesor dari Amerika ketemu saya. Di Indonesia demokrasi. Iya, wajar demokrasi. Negerimu demokrasi tidak. Bagaimana tanggal 6 Januari pada saat Kongres diduduki oleh para pendukung. Kalau dulu mahasiswa cuma memasuki DPR, di sana Kongres Amerika dimasuki oleh para preman-preman dan takut-takut pilkada, bukan mahasiswa yang lebih sopan. Jadi itu juga tidak ada. Jadi memang demokrasi itu sudah sadar, tapi bagi kita semua tetap kita harus tetap pada skala-skala tertentu